Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa alihi tahirin wa ashabihil mujahidin, amma ba'du. Yang saya hormati semua ibu yang dirahmati Allah, tanpa saya sebutkan namanya satu persatu, banyak ya. Saya berterima kasih pada kesempatan pagi atau siang hari ini diberikan kesempatan untuk bisa hadir bersama ibu-ibu sekalian dalam rangka penutupan sementara atau jeda pengajian rutin ibu-ibu sekalian, karena kita akan menjelang bulan Ramadan. Ibu-ibu pada seneng gak pengajiannya ditutup sementara? Iya, ya jawabannya harus senang, karena alasan penutupan sementaranya ini karena mau puasa. Ya, ibu-ibu ini hebat, karena pengajian ini dari zaman saya kecil, bahkan dari saya belum ada ya, dari zaman Mpo Dimni itu, ya, atau mungkin lebih tua lagi dari itu, sampai sekarang sudah berganti-ganti generasi masih terus berjalan. Mengapa ibu-ibu hebat? Ya, karena tujuan atau niat dari pengajian ini pastinya adalah supaya mendapatkan ridho dari Allah. Ya, kita nggak perlu ngebandingin diri kita atau pengajian kita dengan pengajian yang lainnya. Kalau niat tadi mendapatkan ridho Allahnya sudah ada di hati kita, itu sudah hebat. Walaupun misalnya pengajiannya nggak kayak pengajian, saya yang bilang jangan ngebandingin, saya mau ngebandingin ini sekarang. Nggak usah deh. Ya, ada pengajian yang ditayangin di TV, ya kan? Ya, ini juga sekarang ditayangin. Karena saya mengikuti kesukaannya anak-anak muda ya. Anak-anak muda suka TikTok, saya juga suka punya TikTok gitu. Kalau ibu-ibu pada suka TikTok, akun TikTok saya itu namanya Toko Kebijaksanaan. Toko bukannya tokoh. Iya, toko tuh ya yang tempat jualan, warung. Iya. Ya karena saya nggak jualan beras, nggak jualan rokok gitu kan. Jualannya ceramah doang, jadi Toko Kebijaksanaan. Nah, kita akan memasuki bulan Ramadan, dan ada hadis tadi yang sudah disampaikan, orang yang gembira atau senang dengan masuknya Ramadan, maka Allah akan haramkan tubuhnya dari neraka. Gitu. Amin ya robbal alamin. Mengapa senang itu saja sudah membuat tubuh kita nggak bakal dibakar di neraka? Belum lagi nanti sholat tarawehnya, puasanya, ya, tilawah Qur'annya, sedekah dan sebagainya, baru senang doang udah masuk neraka. Kalau yang dikerjain sama yang lain itu bakal jadi bonus kenikmatan surganya gitu ya. Karena senang itu menandakan hati kita masih hidup. Yang masuk neraka itu cuman orang yang hatinya sudah mati, hatinya udah keras. Ya. Sudah ada orang gerak, nggak ada perasaan apa-apa nih, sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Yang pertama, kita seneng kan kalau misalnya tahu nih bakal ada diskon misalnya ya.
Ya, mau Lebaran mau Ramadan ada diskon. Itu kita senang. Nah, sekarang juga kita senang bakal seperti itu karena bulan Ramadan akan ada diskon besar-besaran. Dari amalannya bakal dilipat gandakan pahala. Kalau orang yang nggak punya duit, nggak punya niat belanja, seneng nggak ada pengumuman bakal ada diskon? Biasa baik gitu kan. Orang punya duit, gua mah ada diskon berapa juga bakal diem baik di rumah. Ya, orang punya niat belanja, orang ngerasa punya kemampuan buat membeli gitu. Nah, kita punya merasa nih besok mah Ramadan saya punya kemampuan buat melaksanakan amal ibadah. Kita senang juga misalnya kalau ada anak ibu yang lagi pergi keluar rumah, pergi sekolah, belajar atau pergi kerja. Lantas tahu jadwalnya dia jam 5 udah nyampe rumah. Sekarang udah jam 4. Begitu kan? Sejam lagi anak gua pulang nih. Seneng nggak? Karena sudah tahu gitu kan, ya kesenangan kita, kesayangan kita, anak kita itu bakal datang ke kita. Atau sebaliknya, ibu-ibu yang pergi gitu ya, pergi kerja, begitu juga nih. Kalau udah jam 4 sore kita udah absen gitu kan, bu guru atau yang tempat lainnya, nah, udah seneng tuh gitu kan. Biar tahu jalanan nanti macet-macet juga pulang, bakal ya itu kesenangan kita adanya di sana. Itu juga kita sadar bahwa Ramadan itu adalah kesenangannya kita. Ya, karena ya banyak sekali keutamaan Ramadan. Kayak anak mau ulang tahun, itu waktu senang-senang gitu kan, setahun sekali. Di Ramadan juga ada yang ulang tahun. Siapa coba yang ulang tahun? Nah, bisa kita sebut kita. Ya. Kita itu siapa? Umat apa kita ini? Umatnya Nabi Muhammad. Yang disebut umatnya Nabi Muhammad itu emang lahirnya pada bulan Ramadan. Sebab tanda umat Nabi Muhammad ada itu begitu Al-Quran turunin. Quran turun pertama kalinya pada bulan Ramadan. Jadi yang ulang tahun banyak. Yang pertama kita nih umat Islam, yang kedua tadi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan jadi nabinya pas dapat Quran juga. Sebelum Nabi Muhammad dapat Quran mah dia sudah mulia, sudah dijulukin Al-Amin misalnya, yang terpercaya. Tapi belum jadi nabi dan rasul. Jadi nabi dan rasulnya itu pertama kalinya inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, pada bulan Ramadan. Ulang tahunnya kita umat Islam, ulang tahunnya Nabi Muhammad pertama kali dilantik jadi rasul bulan Ramadan. Ulang tahunnya Al-Qur'an. Ya tadi kan Al-Qur'an turunnya pada bulan Ramadan juga tuh. Gitu. Kalau kita yang ulang tahun berapa hari ngerayainnya? Sehari. Ini kok sampai 30 hari disuruh puasa. Iya. Nanti diakhirin dengan Idul Fitri. Ya karena memang sangat mulianya Al-Qur'an itu. Ya. Dan kemuliaan Quran itu bisa dirasakan sebenarnya sama hati tadi, hati yang bersih, hati yang masih hidup. Ada cerita kayak kucing nggak mau ngelangkahin Quran, kayak gitu kan, gitu ya. Ada cerita juga misalnya orang yang nggak bisa baca Quran juga di buku itu kan ada, misalnya sekarang ada Quran sama terjemahannya ya. Ada Quran yang bahasa Arab, ada masih bahasa Arab juga tapi pakai Latin baru terjemahannya. Ya kayak gitu. Nah, orang yang nggak bisa baca sama sekali itu tapi hatinya bersih, dia masih bisa ngebedain mana yang Quran, mana yang bukan, karena kata dia warna pancaran cahayanya tuh atau auranya lah kayak gitu beda.
Itu yang bisa nangkep adalah hatinya. Atau kalau saya ngomong bahasa Arab nih, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Pondok Aren, masih ketahuan juga mana yang bahasa Arab, mana yang Al-Quran, mana yang bahasa Arab biasanya. Karena dari nada Al-Quran dalam bahasa Arab itu dengan ucapan-ucapan manusia yang lainnya itu beda. Jadi karena dia sangat hebat ya, kita diminta buat ngerayainnya selama 30 atau 29 hari, selama sebulan. Iya. Mengapa disuruh puasa? Cara ngerayainnya bukannya yang lain-lain. Kenapa itu ya? Karena Al-Quran makanan buat jiwa, bukan buat badan. Ya memang bisa juga sih, misalnya kita puyeng bacain ayat kursi, bacain kulhu, ya dan sebagainya, gitu. Mules ya. Kalau mules bacaannya apa ya? Oh, iya, mules, kirain mules. Tapi ada juga sih, cuman apa lupa sekarang tuh kalau kita mules, kita baca Qurannya apa gitu ya. Ya, ya. Kalau pules, ya pules juga, itu ada hadisnya juga, baca ayat kursi. Tapi tujuan utamanya Quran itu buat makanan hati. Nah, kadang-kadang hati itu agak tambah keras kalau kebanyakan makan, kekenyangan, ya. Kayak paling kerasnya kayak Firaun, nggak pernah lapar, nggak pernah sakit, nggak pernah susah, akhirnya dia ngaku jadi Tuhan. Coba kalau Firaun pernah lapar, gitu. Nah, kita disuruh sengaja lapar nih, walaupun kita bisa beli makanan, gitu. Supaya latihan, supaya hati kita tadi bisa nangkap indahnya, hebatnya Al-Quran. Itu dia, senangnya karena kita tahu bahwa bulan Ramadan tadi adalah kesenangan kita. Kemudian amalan ibadah kita dilipat gandakan. Ada lagi arti senang tuh dengan masuknya Ramadan, yaitu tanda bahwa Allah masih ngelihat kita, gitu. Dengan memberikan rasa senang ke dalam hati kita dengan masuknya bulan Ramadan. Kan kita nggak bisa, jangankan menjamin sampai ke bulan Ramadan yang masih berapa hari lagi gitu ya. Minggu depan, besok juga kita nggak bisa ngejamin. Ya, ya kalau kita ngejalaninnya fokus sama kerjaan kita yang banyak ya, di rumah masih mesti nyapu, bebersih, masak, gitu kan. Anak-anak udah gede, ngerawatin anaknya ya, anaknya sekarang anak kitanya kerja misalnya. Jadi kan banyak banget kerjaan di rumah ya. Kadang-kadang kita sibuk tuh sama apa yang bikin kita bisa kerja. Yang kita pikirin paling cepat mah, saya bisa kerja karena lagi sehat. Kalau lagi sakit ya orang bisa kerja, gitu. Lantas saya bisa berusaha supaya tetap sehat. Makan teratur, istirahat teratur, misalnya seperti itu. Tapi kan orang yang sudah begitu juga masih bisa sakit. Seharusnya kita mikir lagi. Jadi bisa kerja itu bukan sepenuhnya gara-gara kesehatan, gara-gara kerja atau disiplinnya kita. Ucapan gampangnya malah haula wala quwata illa billah. Kita nggak punya kekuatan dan nggak punya daya apa-apa kecuali karena itu yang diberikan oleh Allah. Kita adanya karena Allah, kita bisa terus ada karena Allah. Lantas kita bisa beramal soleh juga bukan karena kitanya baik, gitu. Tapi karena Allah yang bikin kita baik, mulai dari senang di dalam hatinya itu tadi. Ini yang harus kita sadari.
Kalau enggak, nanti kita jatuhnya ke sombong. Iya, orang-orang mah gitu kan, kita lihat Ramadan gitu kan masih pada kerja baik, kapan mau ibadah, padahal kan cuma diminta sebulan dalam setahun. Enggak kayak gua mah udah asik nih gitu kan, baca Quran semalam bisa 1 juz gitu ya. Tapi karena kita ngerasa baca Qurannya gara-gara kitanya baik gitu kan, kita ngelihat jelek kepada yang nggak bisa, jatuh sombong. Nah ini harus kita masukin ke dalam hati bahwa itu juga bisa kita kerjain karena Allah. Kita bisa bersyukur gitu. Itu juga karena Allah yang mengarahkan hati kita untuk bisa bersyukur. Ada banyak orang yang dapat nikmat gitu, tapi orang bisa bersyukur. Allah kasih kita nikmat, kita bisa bersyukur, kita bersyukur lagi, gitu kan? Ya Allah, gitu kan? Kalau kamu kasih nikmat saya, lantas kamu jadiin saya orang yang bisa bersyukur, celaka saya gara-gara banyaknya nikmat ini. Syukur kamu mah jadiin saya orang yang syukur atas nikmat. Itu makanya nggak ada habis-habisnya syukur, karena syukur yang kedua juga nih harus disyukurin lagi. Itu. Jadi dalam satu ayat Al-Quran disebutin bahwa manusia itu al-fakir, miskin. Semua manusia itu miskin, yang kaya cuman Allah. Kan ada orang yang kaya, kok disebut miskin juga? Gitu. Allah yang lebih kaya, dan kayanya dia itu adalah dari Allah, bukan karena dari hebatnya dia sendiri. Kalau kita lihat, kenapa sih nggak semua orang dijadiin kaya? Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang pintar, ada yang kurang pintar, dan sebagainya. Kenapa nggak dibikin satu kelas aja? Kalau sehat ya sehat semua, kalau sakit ya sakit semua. Iya, iya. Iya. Karena Allah nggak lihat kita dari titik berangkatnya, tapi ngelihat kita atau menilai kita dari respon kitanya. Gitu ya. Tadi kalau yang dikasih kaya nggak syukur, celaka. Kalau nggak dikasih kaya, miskin lah sebutannya. Tapi dia sabar, tekun, mau terus usaha, ya bagusan yang miskin, gitu. Ya, jadi bagus banget juga. Ya. Jadi kita nggak usah ngebanding-bandingin diri kita dengan orang lain. Kita terima, lantas kita perhatiin apa nih sikap yang tepat dari kita. Masing-masing orang beda-beda kelasnya, beda-beda ujian dari Allahnya, seperti itu. Nah selanjutnya ibu-ibu, di bulan Ramadan itu amal ibadahnya tadi sudah tahu, bukan cuman puasa doang, ada banyak. Dan prinsipnya adalah kita bukan berlomba-lomba membanyakin amalan. Itu sholat taraweh katanya 20 gitu ya, atau yang 8 juga waktunya sama, malah bisa lebih lama. Terserah deh mau dikerjain yang mana baik, gitu kan. Yang harus diperhatiin adalah bagaimana kualitas ikhlasnya tadi di hati. Ya selain memang sudah pada tua ya gitu kan. Kalau 20 mau nambah jadi 30 kan udah susah ya. Pengennya mah 8, tapi kecepatan ngerjainnya sama dengan yang 20. Jadi kalau yang 20 itu normal kan 30 menit juga. Tapi kalau 8 cepat ya belum sampai 10 menit udah beres. Gitu. Iya 8 tapi cepatnya kayak yang 20. Ya nggak apa-apa kalau memang itu. Karena udah nggak perlu lagi kita terlalu
mementingkan jumlahnya. Waktu ngerjainnya baca Quran kalau pelan-pelan ya 30-40 menit satu juz. Udah orang kuat 20 halaman sekali duduk ya satu halaman gitu ya, 2 halaman itu enggak apa-apa. Yang penting adalah tadi bagaimana hati kita tulus ikhlas buat ngerjain ibadah itu. Nggak perlu siapa yang paling kuat, siapa yang paling banyak gitu ya, baca Qur'annya, sedekahnya gitu. Kalau ada yang ngadain buka puasa bersama mau bisa nyumbang misalnya 10.000, 100.000 gitu kan, lebih dari itu udah nggak perlu misalnya merhatiin banyak-banyakan sumbangannya gitu kan, karena tadi kelasnya beda. Yang duitnya sumbangannya 10.000, kalau duitnya cuma 20.000 ya udah gede banget dia nyumbang, udah mikir banget tuh gitu kan, sisanya tinggal 10.000 doang buat gua gitu. Beda dengan kalau duitnya 100.000 gitu kan, masih banyak yang di kantongnya 90, apalagi duitnya 1 juta, apalagi duitnya iya 10 juta, 100 juta, nyumbang 10.000 ya kecil banget. Iya, Allah nggak pernah lihat kecil jumlah kayak itunya tadi, berapa perak yang kita sumbangin, karena ya Allah maha tahu gitu kan, seberapa banyak dia yang ngihlasin tuh ngelega-legain hatinya buat ngeluarin sumbangan itu gitu. Jadi misalnya ya karena memang itu berat, maka perlu latihan. Tahun kemarin udah puasa, tahun ini suruh puasa lagi. Sudah berapa kali ibu-ibu pada puasa seumur hidup ini? Kalau umurnya 60 kan dibiasain puasa dari 5 tahun, udah 55 tahun, 55 kali puasa ya. Tapi masih terus disuruh, karena itu kita merasa berat. Dan karena merasa berat berarti boleh jadi di tahun-tahun kemarin masih ada kurangnya. Dikasih kesempatan lagi sama Allah di tahun ini. Yang kemarin kurang, perbaikin di tahun ini. Sebenarnya yang paling kerasa tuh diantaranya orang pengen balik lagi ke satu ibadah tuh haji dan umroh. Iya. Kalau haji dan umroh mah, jangankan udah nyampe, udah pulang ke rumah, belum pulang kita nih, masih di sono, udah berdoa lagi gitu kan, ya Allah saya pengen balik lagi, nggak usah nunggu tahun depan umrahnya, bulan depan ada paket umroh lagi gitu kan di travel ini, saya bisa ikut lagi. Karena memang kerasa nikmatnya. Yang banyak ya di sono kan tempat orang ibadah ya. Kalau kita ngerjain ibadah sama bareng-bareng mah, orang lain nangis, kita suka ketularan, ikut nangis. Di sono orang khusyuk, kita ikut ketularan khusyuk. Jadi kita rasanya enak. Ngelihat Ka'bah, hati kita tuh haru. Gitu. Nah, jadi kita pengen balik lagi. Sebenarnya gitu juga yang harus kita rasain di bulan Ramadan, di bulan puasa ini. Ada rasa seneng waktu kita nyumbang buat buka puasa atau nyumbang buat kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tahun kemarin belum, ya tahun ini Allah kasih kesempatan buat kita. Ya sebenarnya nggak perlu nungguin datang bulan puasanya ya. Ada amal ibadah harian kita. Kalau harian tuh kayak misalnya habis sholatnya baca zikir subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah 33-33-nya itu kan mah habis sholat selalu kita baca. Ada amalan mingguan. Amalan mingguannya apa? Misalnya hari Jumat baca Yasin, baca Kahfi.
yaitu mingguannya. Ada bulanannya. Ya bulanannya ngapain kayak gitu kan, bikin ada yang biasa dibaca bulanannya. Nah, bulanannya tuh misalnya kayak baca Quran tadi lah, terusin contohnya. Sebulan kita targetin berapa. Nah, yang Ramadan berarti ini tahunan. Di bulan-bulan lain mah kita nggak kerjain, di bulan Ramadan ini kita kerjain, kita tambahin. Nah, tadi saya udah mau masuk ke materi yang terakhir, yaitu amalan yang gampang kita baca, yaitu doa. Doa yang saya pikir insya Allah ibu-ibu sudah pada hafal, karena udah sering dibaca. Kalau saya mah, kalau dengar doa ini ingetnya sama Baba, mau buka puasa itu udah seneng kalau udah denger Baba baca doa ini, berarti buka puasanya sebentar lagi. Gitu kan. Karena Baba bacanya itu sambil mulai ngerapihin, nuangin es ke gelas gitu. Mau buka, biasanya dia bacanya mau buka. Bacanya sih bisa kapan wae. Mau niat puasa habis tarawih bisa dibaca, atau kapan wae bisa dibaca. Cuman Baba sering kedengarannya bacanya tuh mau buka gitu. Dia bacanya gini, asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhoka wal jannah, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. 3 kali. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhoka wal jannah, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu doa itu ya, alhamdulillah pada hafal semuanya. Ya. Nah, yang pertama di situ kita baca syahadat ya. Ya, asyhadu alla ilaha illallah. Kita bersaksi tadi. Makna persaksian ini sangat besar, sangat berpengaruh bagi keselamatan kita di dunia dan di akhirat gitu. Kalau di Al-Qur'an itu dijelasin, sebelum kita lahir ke dunia ini, semua manusia yang bakal hidup itu sudah dikumpulin oleh Allah. Kemudian ditanya, bener kan saya ini Tuhan kalian? Di sono kita jawab, iya bener, kami bersaksi bahwa engkau Tuhan kami. Lantas baru dah tuh sesuai antrian datangnya, ada yang di 2026 baru lahir, ada yang di 2026 sudah dewasa dan sebagainya. Antriannya beda-beda. Nah, tapi manusia dari zaman kapanpun begitu lahir ke dunia ini itu udah bukan kayak dia yang bersaksi dulu. Dia yang bersaksi dulu mah cuman jiwanya, belum ada tubuh, belum ada badannya. Pas ada badan ini, dia lupa sama pengetahuan, sama pengakuan, kesaksian dia tadi. Yang bikin lupa itu karena kebutuhan tubuh. Tubuh bisa lapar, bisa haus, bisa sakit gitu. Maka dia tadi bekerja buat menghilangkan lapar, haus, dan sakitnya. Sibuk banget ngurusin itu sampai lupa sama kesaksian syahadatnya tadi. Atau karena saking bisa memenuhi kebutuhan tubuhnya, dia merasa sangat betah sama yang nikmat-nikmat di dunia ini. Gitu. Sebenarnya mah waktu lahir dia juga nangis. Jarang kan bayi yang nggak nangis waktu lahir ya. Kalau orang nangis kata mah digebuk sama bidannya, sama dukun urutnya, gitu kan, supaya nangis. Gitu. Nah, nangis itu karena apa? Waktu baru lahir.
Nangis sedih, nangisnya sedih. Iya, sedih meninggalkan rahim ibunya. Di sono dia anteng, anget, gitu kan. Makan tinggal yang nggak perlu pakai ngunyah lagi malah, gitu kan. Tinggal isep dari, iya itu dari ari-ari emaknya. Di dunia dia takut, makanya dia nangis dulu. Tapi setelah gede tadi dia lupa, gitu kan. Dia enak. Makanya pas inget mati, sekarang dia yang nangis. Karena yang nikmatnya sekarang sudah ada di hidup di dunia ini. Gitu. Dia takut kalau nanti dia mati, yang nggak ada kenikmatan buat dia lagi. Gitu. Padahal kan pengalaman yang tadi itu bisa jadiin pelajaran. Dulu kita betah di rahim ibu, lantas kita lahir ke dunia, kita jadi senang di dunia. Kalau amalan kita benar, kita masuk ke alam barzah, masuk ke alam akhirat juga nanti kita bakal lebih senang. Lebih senang alam yang berikutnya itu. Kenikmatan yang ada di alam dunia lebih banyak kan daripada yang di alam rahim. Di alam rahim emaknya makan jengkol, udah diolah dulu sama pencernaan emaknya, baru nyampe ke dia. Gitu kan? Kalau kita udah lahir mah kita bisa makan jengkol sendiri. Gitu. Nah, alam barzah lebih enak lagi, yang nggak bisa kita makan di sini, di sono kita bisa makan yang sesungguhnya, lebih banyak, lebih enak dan sebagainya yang belum kita ketahui. Sama seperti kita di alam rahim, kita nggak tahu seperti apa enaknya alam dunia. Selama di alam dunia juga ya kita nggak bakal bisa tahu enaknya alam barzah, alam akhirat, surga itu enaknya seperti apa, kita nggak bisa. Makanya orang yang ada di alam kubur itu bilangnya, kami ini tahu tapi nggak bisa ngerjain lagi. Apa yang bisa bikin kenikmatan saya lebih banyak di sini saya tahu sekarang. 2 rakaat aja juga udah bikin saya enak banget di sini. Apalagi kalau saya kerjain 20 rakaat. Tapi dia udah nggak bisa ngerjain. Dia bilang, kalian yang masih ada di atas tanah, yang ziarah ke saya sekarang ini, kalian bisa kerja tapi sayangnya nggak tahu. Masih bisa nambahin sholatnya, zikirnya, baca Qur'annya, tapi belum tahu tuh. Masih ragu-ragu beneran nggak ya? Baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, bisa sebanyak itu nanti kesenangannya saya di akhirat. Kan waktu Siti Fatimah putri Nabi merasa kecapean gara-gara kerjaan rumah, minta pembantu ke ayahnya, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak ngasih, pembantunya dikasih ke orang lain. Siti Fatimah anaknya mah disuruh baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Gitu. Karena buat anaknya Nabi Muhammad pengen dapatnya kesenangan yang lebih besar nanti di akhirat. Bukan kesenangan gara-gara kerjaannya dibantuin orang lain, kerjaannya di sini. Gitu. Kemudian astagfirullah, ya kita banyak kekurangan di sini, kesempatan kita buat memperbaiki diri lagi. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allah itu maha pengampun dan maha pemurah. Ya. Tadi seberapapun banyak amalan kita itu nggak cukup buat beli tiket masuk sorga. Ya, jadi yang masuk surga itu mah akhirnya bukan kita sandarin sama amalan kita. Walaupun sejak sekarang kita sudah senang dan sudah niat berusaha ngerjain amal Ramadan nanti sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, tapi sekarang juga kita sudah harus sadar bahwa seberapapun banyak, seberapapun baik yang bisa kerjain, itu bukan itu yang bisa bikin kita masuk surga. Yang bisa bikin kita masuk surganya mah ridho Allah. Makanya kita minta juga, as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika
wan nar. Saya banyak salahnya, innaka afun, Allah Maha Pemaaf. Ibu-ibu juga kan pemaaf. Suaminya banyak kurangnya dimaafin. Anaknya banyak kurangnya dimaafin. Kalau anak ibu-ibu banyak kurangnya nggak dimaafin, nanti apa akibatnya? Anaknya tambah kebelangsak. Kan ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil. Anak kita nakal, kita benci, kita malah kutuk lah kalau malin kundang mah ya. Ya benar jadi batu. Karena Allah juga ngikutin enggak ridhonya kita. Ya memang kita kesel, tapi kita harus berusaha ridho. Jadi kita ngedoain. Nah, walaupun anak nakal tapi orang tuanya ridho, lantas ngedoain, Allah tetap jadi ngikutin kita. Allah juga ridho, nanti diubah tuh anak kita. Gitu. Jadi kita harus tetap seperti itu. Nah, Allah itu lebih sayang kepada kita daripada kita sayang kepada anak-anak kita. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan Allah tambah keberkahan kita di sisa beberapa hari sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan supaya kita dapat mengisi bulan Ramadan nanti dengan sebaik-baiknya. Iya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birri was salamata min kulli ism. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu ila habibika wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.